Selamat bertemu di dalam pembelajaran informatika. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah saya berikan. Tetapi pada materi ini adalah penerapannya. Kita masih di materi analisis data. Untuk materi kita pada kali ini, secara praktik penggunaan analisis data sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menggunakan program Microsoft Excel. Karena kita menggunakan program Microsoft Excel, maka saya akan berikan pengenalan dulu secara cepat. Kemudian yang kedua, nanti kita langsung menggunakan rumus untuk menganalisa datanya. Baik, kita akan langsung ke Microsoft Excel. Langkah-langkah membuka program Microsoft Excel, klik Start. Kemudian kalau di sini ada Excel, langsung diklik ya. Atau melalui klik Microsoft Office, kemudian kita pilih Excel. Karena Microsoft Office itu ada banyak aplikasinya. Kemudian untuk Microsoft Excel tampilannya seperti ini. Tampilan yang pertama tentu saja kita tidak asing lagi dengan yang paling atas. Ini Quick Access ya, Quick Access toolbar yang paling atas. Kemudian yang sebelah kanan itu ada Close untuk menutup, mengecilkan, kemudian meminimalkan. Jadi ketika kita klik berarti minimal ya, minimal jadi minimalis. Ini untuk mengecilkan dan tidak satu layar penuh. Terus di bawahnya adalah ada menu bar. Menu bar ada submenunya. Misalnya submenu file ada save, save as, open, close, recent, new, print dan seterusnya. Masing-masing icon ini ada fungsinya. Kemudian ada home. Di home sendiri adalah bagian home ini ada submenunya atau icon-iconnya, cut copy, format painter. Ini celebrity untuk font ya. Kalau kita tunjuk pasti dia akan menyebutkan namanya atau pengoperasiannya bisa dengan menggunakan keyboard. Contohnya adalah bold, ini dapat kita operasikan dengan menggunakan CTRL atau tombol kontrol plus huruf B. Kemudian italic, CTRL plus huruf I dan sebagainya. Perataan ya. Jadi menu ini digunakan untuk typing ya. Jadi untuk format typing. Pengetikan di sini. Kemudian di bawahnya adalah posisi pointer kita. Pointer itu adalah yang bergerak-gerak di sepanjang permukaan sheet atau worksheet-nya. Ini pointer. Jadi kalau kita memasukkan data, kita ketik, kemudian kita geser, kita ketik, kita geser. Gitu. Untuk Excel seperti itu. Tapi kalau Word tidak seperti itu. Sebelahnya adalah formula atau rumus yang bisa kita masukkan. Untuk worksheet sendiri terdiri dari ya, bagian-bagian dari worksheet. Ini namanya worksheet lembar kerja. Yaitu kolom yang ditandai dengan huruf A, B, C dan seterusnya. Kemudian juga baris yang ditandai dengan angka. Ya, kolom dan baris. Perpotongan kolom dan baris namanya sel. Ini sel. Sel memiliki alamat. Alamatnya C3. Ini sudah ditunjukkan. J6. K14. Jadi kalau pointer bergerak dimanapun di sini ada alamat selnya. Terus berikutnya adalah kumpulan dari sel-sel namanya ring. Caranya kita bisa membuat ring itu dengan cara klik, tahan, geser. Ring ada 3 macam, yaitu ring baris,
Ini berarti alamannya B3 sampai dengan G3. Itu ring baris. Jadi yang sama adalah hurufnya karena baris. Sedangkan ring kolom itu yang sama adalah maaf terbalik ya. Untuk ring baris ya, itu yang sama angkanya ya. Jadi satu deret, satu baris. B2 sampai dengan F2. Kalau ring kolom itu yang sama adalah hurufnya. Ya. B2 sampai dengan B11. Kalau ini B2 sampai dengan F2. Maaf ya, tadi saya salah. Jadi ring baris itu yang sama angkanya, kalau ring kolom yang sama hurufnya. Jadi ring baris dan ring kolom. Dipisahkan dengan titik 2. Ya, titik 2. B2 sampai dengan H2. Jadi B2 titik 2 H2 itu ring. Kemudian untuk gabungan itu ring baris dan kolom tidak sama semuanya. Jadi B2 sampai dengan G9 ya. B2 sampai dengan G9 contohnya. Jadi kita ambil yang pojok sebelah kiri atas dan pojok sebelah kanan bawah. Jadi ring ada 3, saya ulang, ring baris, ring kolom, dan ring baris dan kolom. Kemudian berikutnya ada set. Ya, set 1, set 2, set 3. Ini sama dengan halaman ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Kalau ingin menambah set tinggal klik saja. Ya, ini menambah set. Kalau ingin memberi nama set tinggal double klik saja. Misalnya latihan 1. Latihan 1 misalnya. Itu kita memberi nama set. Sheet ya. Baik, kita akan mempraktekkan yaitu membuat daftar sederhana, itu daftar nilai sederhana ya. Kita membuat daftar nilai sederhana. Itu daftar nilai dengan judul kolomnya nomor, nama, dan nilai. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa data yang ada di worksheet ini bisa kita format. Ini dipol, digarisbawahi, dimiringkan, ya, bisa. Warnanya dirubah, boleh ya, silahkan. Kemudian ditengahkan, ya, perataan. Untuk membuat nomor, kita akan terlalu lama kalau kita satu persatu. Ya. Sekali lagi saya ulang bahwa dalam memasukkan data di Excel itu ketik geser gitu. Untuk membuat nomor cukup kita ketik angka 1 dan angka 2 kemudian diblok. Jadi ngeblok itu kalau panahnya ya putih besar, plusnya maksud saya, plus di layar ini putih besar. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau ini berubah pointer mouse-nya ini berubah plus, itu berarti kita siap ngeblok. Kemudian kita tinggal narik saja ke bawah. Nah, ini berubah kurus. Itu artinya ini mengopi, dikopi ke bawah sampai 20. Kemudian kita masukkan nama-nama dan nilainya. Karena saya sudah punya data di sini, saya tinggal ngopi saja ya, data ini dengan copy, kemudian kita taruh sini ya. Kita bisa copy paste di nilainya juga sama karena sudah punya data. Ini copy dan kita masukkan nilainya. Jadi bordernya ikut tadi.
karena sudah ada bordernya. Kita akan berikan border dengan cara klik ini, kita pilih yang all border. Sudah jadi data kita, kalau kita mau rata tengahkan ya boleh. Kemudian kita akan cari jumlah nilai. Jumlah nilainya berapa, kemudian nilai rata-ratanya berapa, kemudian nilai tertingginya berapa, dan nilai terendahnya berapa. Baik, kita akan masukkan rumus di sini. Rumus Excel selalu diawali dengan dengan karakter sama dengan. Ya. Kemudian kita ketik rumusnya sama dengan sum itu untuk mencari jumlah. Kemudian alamat, ya, alamat dari ringnya kita masukkan. Alamatnya mana? Yaitu D3 sampai dengan D22. Bisa kita langsung masukkan atau kita blok. D3 sampai dengan dipisahkan dengan titik 2, D berapa? 22. Kemudian kurung tutup, enter. Jadi jumlahnya ini pasti benar, yaitu 1542. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata menggunakan rumus average, tulisannya ya, average. Kurung buka, average. Sama, yang kita rata-rata adalah D3 sampai dengan D22. D3 sampai dengan D22. Kurang tutup, enter. Ya. Jadi rata-ratanya adalah 77,1. Pasti benar. Kemudian nilai tertinggi itu rumusnya adalah maksimal, nilai tertinggi. Yaitu dengan rumus D3 sampai dengan D22 sama dengan max kurang buka D3 sampai dengan D22. Ya. Jadi tertingginya 98 maksud saya ini. Nilai tertinggi Reza mendapat nilai tertinggi ya. Siapakah nilai terendah yang memperoleh nilai terendah dari daftar nilai tersebut? Yaitu kita masukkan rumusnya sama dengan min kurung buka, kemudian sama saja kita masukkan D3 sampai dengan D22, sehingga analisa data kita sudah bisa menganalisis data ini, daftar nilai dari siswa-siswa yang ada di sini, yaitu 20 siswa, di mana jumlah nilainya ada 1542, kemudian nilai rata-ratanya 7,1, nilai tertingginya 98, dan nilai terendahnya 4. Demikian yang saya sampaikan. Ini adalah penggunaan rumus untuk menganalisa data sederhana dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nanti kalian bisa mempraktekkan, meskipun menggunakan Android, nanti bisa kita gunakan untuk menganalisa data sederhana seperti yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih.